seni tradisional itu bisa tetap hidup dan dengan menggunakan teknologi NFT ini untuk mengembangkan yaitu transaksi mereka, publikasi mereka gitu. Jadi kalau misalkan ditanya akan menutup atau menghambat, justru nggak sama sekali. Hai, selamat datang di The Conversation bersama saya Samuel Pijar. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Amelia, Community Manager dari ID NFT. Halo Mel, apa Halo. kabar? Mungkin Mel, sebelum kita masuk ke pertanyaan, boleh diceritain nih backgroundnya Amelia, apa itu ID NFT? Oke, kalau dari aku sendiri, sebenarnya aku awalnya masuk jadi sebagai kreator NFT, dan aku juga udah menghasilkan beberapa karya NFT juga. Kemudian aku saat ini jadi community manager di ID NFT. Nah, untuk ID NFT sendiri merupakan komunitas kreator NFT terbesar di Indonesia. Gitu. Oke, sebelum kita lebih jauh nih, mungkin banyak orang yang masih belum tahu NFT itu apa sih Mel? NFT itu sendiri singkatnya adalah sertifikat kepemilikan dari sebuah karya seni ya, gitu. Jadi NFT ini menggunakan teknologi blockchain untuk media pencatatan gitu. Jadi pencatatan kepemilikan lah kayak gitu. Oke, aku mau nanya nih, gimana sih NFT itu ngubah cara pandang kita tentang seni digital dan koleksi digital? Sebenarnya gini sih, kalau misalkan dari pandangan aku selama ini, NFT itu sebenarnya mempermudah kita semua, dan terutama untuk para seniman, untuk bisa mempublikasikan, memperjualbelikan karya seni yang mereka miliki, kayak gitu. Oke, kalau buat NFT nih, tadi kan dia menarik dari seniman, dari konten kreator. Terus gimana sih, kenapa NFT itu begitu menarik? Apakah karena memang lebih mudah dimonetize dibanding kita jualan karya yang memang bentuknya fisik gitu, atau gimana? Sebenarnya kalau misalkan dibilang pasti mempermudah dengan adanya NFT sendiri, membuat proses penjual dan pembelian karya seni itu menjadi lebih efektif dan efisien. Karena kan kalau misalkan kita lihat kan, kalau misalkan penjualan seni secara kontemporer, kita kan mungkin harus datengin langsung klien, kita pencatatannya juga kadang hilang gitu kan, kayak Ya. kadang kalau misalkan ada satu lukisan misal terus dibeli sama satu orang, terus tiba-tiba ada yang mau beli lagi atau gimana, kadang pencatatannya suka hilang-hilangan gitu. Nah itu yang menjadikan NFT sebagai solusi sebenarnya, karena kan ada pencatatannya itu kan, jadi lebih transparansi dan lebih jelas gitu loh. Terus yang kedua juga memang mempermudah bagi para seniman sendiri untuk memperjualbelikan, karena kan digital ya. Balik lagi, dan kita bisa menggunakan teknologi internet untuk menjangkau para calon buyer yang mungkin kita nggak terjangkau, misalkan di luar negeri gitu kan, kayak gitu. Oke, tadi kan backgroundnya Amel ini kan salah satu kreator nih dari NFT. Gimana sih proses penciptaan NFT? Terus dibutuhkan apa aja sih buat bikin NFT? Sebenarnya kalau untuk buat NFT itu sendiri, yang pasti karya seninya ya gitu kan. Karya seni itu bisa macam-macam. Bisa lukisan, bisa foto, musik gitu, video. Tergantung dari kemampuan dan passion kalian masing-masing gitu. Nah, nanti dari situ pasti dibuat secara digital gitu kan. Kalau misalkan lukisan asli berarti bisa difoto, bisa di-scan. Nah, setelah udah secara digital tersebut bisa melakukan proses minting dan shilling, yaitu proses penguploadan karya tersebut ke marketplace dan penentuan harga gitu. Oke, kalau misalkan resiko nih sama tantangan di dunia NFT itu apa aja sih kira-kira buat orang yang dari kreator yang masih tradisional sifatnya terus dia mau masuk nih ke dunia NFT? Tantangan terbesarnya sampai saat ini yang aku temuin yang pasti edukasi. Karena banyak orang yang masih belum memahami tentang teknologi NFT ini sendiri, dan ada juga orang-orang yang sebenarnya udah tahu soal NFT, maksudnya itu sedang kenal tapi ternyata informasinya salah. Nah, itu juga yang jadi PR. Jadi kalau untuk tantangan sekarang adalah mengedukasi bahwa NFT ini sebenarnya adalah tujuannya mempermudah bagi para seniman itu sendiri untuk yaitu proses penjualbelian, terus membuat semua proses penjualan dan pembelian karya seni mereka lebih transparan seperti itu. Oke,
NFT ini kan sifatnya digital ya Mel ya. Kita tahu lah udah mulai pada pindah semua ke dunia digital. Dengan adanya NFT ini mempengaruhi nggak sih pasar-pasar seni tradisional yang mungkin memang dulu kayak ada di Jalan Malioboro gitu kan, seni-seni tradisional itu terdampak nggak sih, jadi tutup nggak sih, atau malah sebaliknya atau gimana? Oh, enggak dong. Justru malah mengembangkan. Kenapa? Karena kita bisa berdampingan dengan seni tradisional tersebut dengan teknologi NFT ini. Kita bisa seni tradisional itu bisa tetap hidup dan dengan menggunakan teknologi NFT ini untuk mengembangkan yaitu transaksi mereka, publikasi mereka gitu. Jadi kalau misalkan ditanya akan menutup atau menghambat, justru nggak sama sekali karena malah mengembangkan itu. Oke, ini mungkin pertanyaannya agak sedikit teknis. Biasanya kan orang mau upload NFT-nya harus milih jaringannya dulu nih. Apa sih yang jadi dasar pemilihan suatu jaringan nih kalau orang pertama kali mau upload NFT tuh paling enak di jaringan apa, kenapa gitu? Oh, mungkin di sini pertanyaannya ke arah marketplace ya. Oke, karena teknologi NFT sendiri menggunakan blockchain, karena kan blockchain sekarang juga banyak ya. Nah, terus juga ada marketplace di mana blockchain itu tersedia gitu. Mungkin coba untuk di research dulu sebelum terjun ke NFT gitu kan, kayak kalian mau menggunakan blockchain apa, karena setiap blockchain kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Marketplace juga kayak gitu, marketplace juga sekarang ada banyak. Mungkin kalau misalkan kayak kalian bisa coba marketplace OpenSea contohnya, itu yang paling umum gitu, dengan menggunakan blockchain Ethereum seperti itu. Nah, paling kayak gitu sih. Harus banyak research sih, karena balik lagi menurut aku itu subjektif ya untuk milih, karena ada yang lebih nyaman di blockchain marketplace A, ada yang lebih nyaman di mana kayak gitu. Oke, memang harus butuh banyak cari tahu dulu ya sebelum masuk ke sini. Oke, ini kan sebenarnya teknologi yang masih baru dan masih punya masa depan yang jauh banget nih Mel. Kalau Amel sendiri ngelihat NFT di 5-10 tahun ke depan tuh seperti apa? Kalau aku ngeliatnya pasti berkembangnya cukup pesat ya, karena sekarang aja kita lihat dari awal mulanya NFT sampai sekarang kan perkembangannya juga udah cepet gitu. Terus juga marketplace makin banyak, blockchain, terus juga sekarang brand-brand ternama juga udah mulai masuk NFT gitu, kayak Nike, Starbucks, Dolce & Gabbana, mereka mulai terjun ke dunia NFT gitu. Dan kedepannya tentunya akan ada brand-brand ternama lain yang ikut menggunakan teknologi NFT ini seperti itu. Oke, NFT ini kan masih juga terbilang baru. Aku belum tahu sih, ada nggak sih sebenarnya kayak peraturan atau regulasi dari pemerintah terkait NFT ini? Kalau untuk regulasi kebijakan pemerintah sendiri untuk sekarang aku lihat masih perkembangan ya. Jadi mungkin pemerintah sendiri masih ingin mengetahui sampai mana sih teknologi NFT ini. Tapi kalau aku lihat sebenarnya pemerintah juga ngedukung, cuma memang masih observasi lah, kayak pengen lihat sampai mana perkembangannya nanti. Kalau misalkan memang menurut pemerintah kayak ini yang harus dikendalikan biar lebih secure, atau ini yang harus dikembangkan, mereka pasti akan support kayak gitu. Oke, jadi mungkin memang masih belum ada, regulasinya masih belum jadi. Kalau misalkan masalah pajak sendiri juga berarti masih belum dikenakan ya? Nggak kayak barang seni lain gitu? Iya, kalau untuk pajak sendiri sebenarnya coba untuk Dior ya. Karena aku sendiri untuk yang sekarang banget, yang for now banget, aku tuh belum tahu perkembangan sampai ke arah sananya kayak gitu. Oke, aku mau nanya nih, gimana sih NFT itu, kan tadi luas nih seninya nih, bisa digunain di dunia seni, di dunia musik, game, atau di dunia properti digital gitu. Iya, untuk penggunaan NFT sendiri luas sih. Karena balik lagi, sebenarnya kan teknologi NFT itu kan untuk mempermudah pencatatan ya, atau sertifikat kepemilikan. Lewat musik bisa gitu loh. Jadi dengan misalkan mereka yang membeli NFT dari musik tertentu bisa dapat lagu spesial gitu. Mungkin kalau misalkan NFT music, kalau misalkan kalian pernah tahu kayak NFT-nya Isyana Sarasvati seperti itu. Terus juga kalau game sekarang juga banyak teknologinya, kayak misalkan di dalam game itu ada item-item NFT yang bisa dibeli, atau misalkan kalau beli NFT di game itu bisa dapat karakter apa, bisa dikembangin gitu sesuai dengan konsep masing-masing. Terus juga bisa untuk properti juga bisa, karena itu balik lagi itu kayak berupa sertifikat kepemilikan kan. Jadi memang menurut aku sih memang banyak banget yang bisa dikembangin dari teknologi ini seperti itu. Oke, kalau buat, tadi ada NFT yang menarik nih, NFT-nya Isyana.
Itu mungkin gak sih NFT itu bisa bikin artis tuh lebih deket sama penggemarnya atau bikin kayak semacam komunitas yang bisa ngebantu si artis itu sendiri nantinya? Oh bisa aja, misal bagi yang membeli misalkan NFT music tersebut, nanti bisa masuk Discord gitu, terus nanti ada botnya yang bisa ngecek pemilikannya, terus akhirnya jadi komunitas sendiri di Discord tersebut. Jadi nanti kan bisa sharing-sharing, bisa ngobrol, kan itu kan juga mendekatkan ya dengan hal kayak gitu. Oke, jadi memang bisa ngebantu untuk lebih dekat ya artis dengan penggemarnya. Bisa. Tapi kalau masalah keamanan sendiri NFT ini aman gak sih Mel? Kalau keamanan sebenarnya balik lagi ya, tergantung case dan subjektif juga. Tapi kalau misalkan secara general sebenarnya aman. Tergantung dari kita sendiri. Tetap berhati-hati karena kan balik lagi dalam bidang apapun, gak cuma NFT, pasti ada yang namanya penipuan. Yang pasti adanya scam gitu. Jadi gimana kita pintar-pintar untuk memilih NFT yang memang bisa kita yang trusted, yang reliable. Terus juga gimana kitanya untuk bisa melindungi diri kita sendiri gitu loh dalam proses teknologi di NFT ini kayak gitu. Oke, sejauh Amel di dunia NFT nih Mel, NFT apa yang paling menarik menurut Amel nih, yang penggunaannya paling unik mungkin? Kalau misalkan unik sih kita ingat lagi soal Gozali ya. Yeah. Dimana itu kan kayak dari foto selfie dia ternyata booming dan berhasil menyita perhatian banyak orang dan berhasil menghasilkan sukses lah kita bilang kan. Nah dari situ sih cuma memang balik lagi setiap karya seni menurut aku kan unik-unik ya, kayak punya spesialnya masing-masing kayak gitu. Itu sih yang mungkin balik lagi itu subjektif sih ya gitu. Oke, kalau tadi kan yang unik-unik nih, kalau sekarang apa sih inovasi atau mungkin yang lagi ngetren nih di dunia NFT sekarang? Mungkin kalau misalkan inovasi kayak teknik royalti sekarang kan jadi artis bisa mempermudah pembagian pembagian royalti di dalam karya seninya kayak gitu. Nanti coba di Dior aja, tapi itu benar-benar mempermudah sih. Jadi kayak dulu kalau misalnya kita ribet segala macam, ngitung segala macam, nah dengan teknologi ini kayak bisa lebih cepat gitu, lebih efektif dan efisien. Terus juga aku pernah baca teknologi ERC 4626, mungkin nanti kalian coba cari. Jadi kayak ada satu NFT yang dia karakternya itu bisa ditukar gitu loh, jadi dalam satu koleksi itu, dan itu menurut aku menarik banget. Cuman aku memang belum sempat buat menggali lebih dalam, jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa coba untuk cari tahu sendiri kayak gitu. Oke, mungkin boleh dong dikasih tips and trick mungkin yang mau jadi kolektor atau misalkan mau jadi kreator di dunia NFT itu harus masuknya dari mana nih? Oke, kalau misalkan sebagai kolektor maupun sebagai artis, coba aja masuk ke komunitas dulu, misalnya komunitas ID NFT gitu. Karena kita di sini punya teman-teman yang bersedia untuk support dan sharing mengenai pengalaman di dunia NFT gitu. Kita bisa belajar bareng, kita bisa sharing diskusi, kita bisa juga saling support kayak gitu. Oke, nanti mungkin linknya bakal aku taruh di deskripsi ya. Teman-teman bisa langsung join. Betul. Terakhir Mel, closing statement dong buat teman-teman yang mau kenal lebih tentang NFT, dunia NFT. Oke, untuk closing statement sendiri, bagi teman-teman yang mau terjun ke dunia NFT, jangan takut, jangan ragu, mulai aja dulu, balik lagi ke salah satu slogan yang sering kita dengar. Karena balik lagi, kalau misalnya kita nggak pernah memulai, dari mana kita bisa tahu? Terus coba perbanyak belajar juga, dan jangan malu untuk join ke komunitas, karena dengan menjalin di komunitas, kita bisa ketemu teman-teman yang mau support, sharing, dan kita juga bisa belajar banyak hal di situ. Dan jangan malu untuk join ke komunitas ID NFT kayak gitu. Oke, jadi kuncinya join ke komunitas, juga cari tahu sendiri, belajar, jangan takut untuk coba mulai aja. Betul. Dulu ya. Gitu. Oke, sekian edisi The Coinversation khusus NFT. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Saving our tomorrow.